Iya. gitu. Jadi pas kita nggak sengaja menginjek rem, injek gas, nah dia otomatis sensor akan mendeteksi bahwa ini kondisinya darurat, maka dia akan melakukan pengereman secara mendadak, gitu Mbak Dini. Nah, yang keempat itu yang terakhir Mbak Dini, itu ada fitur Toyota Safety Sense, itu namanya Front Departure Alert. Nah, apa itu FDA? Nah, jadi gini, ada suatu sensor yang memberitahukan ke kita apabila kita sedang berhenti nih di lampu merah, gitu ya, kita main handphone, ya nggak sengaja atau sibuk dengan apa semuanya, tiba-tiba mobil di depan udah berjalan atau lampu sudah hijau. Nah, FDA ini akan memberikan suatu buzzer atau bunyi suara bahwa menandakan bahwa mobil di depan sudah bergerak dan kita harus segera bergerak juga. Nah, ini bisa berfungsi FDA-nya itu dengan syarat dia pertama, dia harus posisi transmisinya di posisi D kalau dia matic di drive, bukan di netral. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berhenti lebih dari 3 detik. Nah, dia akan berfungsi FDA-nya ini, ya. Jadi FDA itu Front Departure Alert itu yaitu fitur safety yang membantu menginformasikan pada pengemudi bila kendaraan di depan sudah bergerak. Nah, terutama pada lampu merah atau lampu traffic. Nah, itu adalah 4 Toyota Safety Sense Mbak Dini. Nah, yang sangat membantu untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan saat kita berkendara, Mbak Dini. Gitu. Kalau dulu adanya di mobil canggih, sekarang di Veloz Avanza juga sudah ada Mbak Dini. Gitu Mbak Dini. Iya. Ini berarti ini TSS ini udah ada di semua mobil Toyota kah, Pak? Kalau untuk di semua belum Mbak Dini. Saat ini yang untuk di mobil secara umumnya ini baru diterapkan itu ada di Veloz, ada di Avanza, ada di Alphard, ada di Land Cruiser. Nah, itu sudah ada Mbak Dini. Dan mobil-mobil premium lainnya kayak Camry semuanya gitu Mbak Dini. Tapi kalau untuk mobil yang terjangkau ada di Avanza dan Veloz. Nah, itu sudah ada di Racing. Nah, itu sudah pakai TSS Mbak Dini. Iya. Iya. Nah, Pak, ini kan TSS ini kan bisa dibilang kan adalah fitur yang udah canggih ya, Pak ya, yang bisa membantu Betul. keselamatan dari pengemudi. Nah, tapi Pak, Betul. kalau yang pasti Pak ya, yang jadi pertanyaan orang ya, kalau ada fitur canggih itu pengaruh nggak ke harga mobil gitu? Baik, pasti ya namanya ada harga ada barang kalau kata orang ya Mbak Dini ya. Pasti dengan ada fitur-fitur yang sangat membantu mengurangi terjadinya resiko kecelakaan, pasti akan ada selisih harga dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki fitur TSS Mbak Dini. Tapi harganya itu tidak akan sebanding dengan tingkat resiko yang kita eh, terima atau alami. Contoh gini Mbak Dini, pas kita parkir nih, kita parkir ya di mobil nih di parkiran mall atau di parkiran showroom atau di mana, tanpa sengaja kita harusnya mau nginjek rem, injek gas nih. Nah, akhirnya kena mobil nih di depannya tuh, kena mobil depannya, harusnya kita keluar jutaan. Nah, ini jadi nggak keluar nih karena apa? Di situ ada suatu teknologi di TSS yang akan mendeteksi mulai dari kecepatan 0 sampai 10 km apabila kita ada pergerakan-pergerakan yang dianggapnya tidak wajar. Jadi mobil otomatis akan ngerem sendiri Mbak Dini. Nah, gitu contohnya Mbak Dini. Iya. Oh ya, itu pernah kejadian Pak di Lampung ini juga salah nginjek rem gitu loh. Nah, bener tuh. Kadang-kadang kan kita panik tuh, Mbak Dini. Kita panik. Pas kita panik, kita mau masuk pas habis parkir nih. Biasanya habis parkir, buru-buru habis parkir. Kita mau masukin ke R nih, ke mundur. Kalah yang kita masukin ke D nih, ke drive maju. Bukannya mundur, kalah maju nih. Pas kebetulan di depannya ada mobil orang, atau ada anak kecil, atau ada orang, atau ada benda lain. Nah, ini kan sangat berisiko, Mbak Dini. Gitu. Nah, di sini teknologi TSS membantu untuk mengurangi terjadinya tabrakan yang seperti itu Mbak Dini, gitu. Yang di teknologi yang namanya itu PMOC, Pedal Miss Operation Control. Iya.
Nah, tapi kan Pak, meskipun sudah ada fitur canggih gini kan, tapi kan kita tetap harus tahu cara berkendara yang benar ya Pak ya. Betul, Benar betul. nggak? Jadi Ada nggak fitur Pak ini tips dari Bapak gitu Pak, gimana sih berkendara yang benar untuk mengurangi resiko kecelakaan ini Pak? oke, baik Mbak Dini. Jadi dengan adanya fitur-fitur ini bukan berarti akan menghindari terjadinya atau untuk membuat tidak terjadi kecelakaan, bukan ya Mbak Dini ya. Ini hanya suatu teknologi yang dibuat, diciptakan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Tetapi faktor yang paling utama apa Mbak Dini? Ya kita harus bisa memakai kendaraan dengan baik dan benar. Nah, mungkin di sini saya akan kasih tips nih Mbak Dini ya, cara berkendara yang lebih baik atau berhati-hati, terutama di jalan tol. Kan sekarang di Lampung sudah ada jalan tol nih Mbak Dini. Nah, di tol itu kan sangat beresiko tuh terjadinya kecelakaan tuh. Ya, sangat besar kecelakaan terjadi di jalan tol karena dengan kecepatan yang tinggi ya, dengan arus jalan yang mungkin sepi, lengang. Nah, jadi sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Nah, di sini saya akan coba bantu sharing lah ya Mbak Dini ya, tips berkendara yang aman di jalan tol Mbak Dini. Nah, mungkin ada 6 tips sih Mbak Dini, ada 6 tips utama agar kita berkendara aman di jalan tol, terutama untuk pengendara pemula ya Mbak Dini ya, pengendara pemula ya, karena kan kalau dulu kita mau ke tol itu harus ke Pulau Jawa ya. Nah, sekarang di Lampung udah ada tol, karena mau ke Kota Bumi ya, mau ke Bandar Jaya udah lewat tol tuh ya. Nah, tips yang pertama yaitu perhatikan batas kecepatan ya, karena di tol itu kan ada aturan kecepatan Mbak Dini ya, yang udah diatur oleh peraturan perundang-undangan bahkan dari keputusan menteri, yaitu mulai kecepatan di antara 60 km per jam sampai dengan 100 km per jam. Jadi kalau kita di tol nggak boleh terlalu lambat dan nggak boleh juga terlalu cepat karena sangat beresiko Mbak Dini, bisa membahayakan diri kita dan membahayakan pengendara lain. Gitu. Itu yang pertama. Jadi harus memperhatikan batas kecepatan sesuai dengan rambu-rambu yang ada di jalan tol ya, dengan minimal 60 km per jam dan maksimalnya 100 km per jam. Itu yang pertama Mbak Dini. Nah, terus tips yang kedua itu ini Mbak Dini, itu jalur kanan itu hanya untuk mendahului. Ya, kadang-kadang nih ya, terutama untuk pengemudi pemula, kita jalan di tol masuknya jalur kanan, slow lagi di situ, santai, slow. Nah, hal itu sangat berbahaya karena bisa membahayakan dengan kendaraan-kendaraan yang berada di depan atau di belakang dengan kecepatan tinggi gitu ya. Jadi yang kedua itu jalur kanan hanya untuk mendahului. Nah, jadi kita gunakan jalur kanan hanya untuk mendahului. Kadang-kadang kita pakai di kanan santai-santai, slow-slow, nah itu sangat beresiko tuh ya. Bahkan kebalikannya ya, jalur kiri wah untuk ngebut-ngebutan tuh untuk mendahului. Nah, ini yang beresiko berbahaya begini. Gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu memberikan tanda atau lampu isyarat saat kita akan berpindah jalur. Nah, itu yang ketiga. Saat kita di tol, nah, apabila kita akan mendahului kendaraan lain yang ada di depan, nah, ataupun kita akan pindah jalur, baik dari kiri ke kanan, kita harus selalu memberikan isyarat lampu sen ke kiri atau ke kanan dengan memperhatikan spion kendaraan kita untuk mobil yang berada di belakang kita, Mbak Dini. Nah, itu tips yang ketiga. Jadi berikan lampu isyarat saat kita akan pindah jalur, baik itu ke kiri ataupun ke kanan, gitu. Nah, yang keempat, Mbak Dini, itu saat kita di tol ini sangat penting sekali Mbak Dini ya, itu menjaga jarak aman ya antara kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan. Nah, jarak amannya berapa kalau saat di tol? Nah, jarak aman yang di tol yang direkomendasikan yang aman itu antara 20 sampai dengan 70 meter Mbak Dini. Itu tips yang keempat, itu selalu menjaga jarak aman itu antara 20 sampai 70 meter. Nah, yang kelima Mbak Dini, yaitu bahu jalan hanya digunakan untuk kondisi darurat. Nah,
kadang-kadang kalau kita lihat di tol tuh Mbak Dini ya, banyak orang menggunakan bahu jalan untuk mendahului. Nah ini bahaya sekali saat terjadi gunakan bahu jalan untuk mendahului. Jadi jangan kita sekali-sekali melakukan atau melakukan manuver ya mendahului kendaraan depan menggunakan bahu jalan ataupun menggunakan bahu jalan dengan kecepatan di atas 60 km. Nah itu tidak boleh karena bahu jalan hanya dipakai untuk kondisi darurat. Nah itu tips yang kelima. Nah, tips yang keenam ini Mbak Dini, istirahat ya, istirahat apabila terjadi kelelahan dan fokus atau konsentrasi penuh di kendara, di jalan waktu kendara. Nah, untuk fokus gimana caranya? Ya mungkin bisa sambil mendengarkan lagu, ya banyak minum air putih, gitu ya. Waktu kondisi lelah jangan dipaksakan, harus langsung istirahat. Nah itu mungkin 6 tips untuk berkendara di tol agar lebih aman Mbak Dini. Gitu. Iya. Dan mungkin tambahannya ini kali Pak ya, jangan Apa lupa itu, untuk Mbak? servis rutin kendaraan. Betul. Jadi sebelum kita melakukan bepergian, terutama jarak jauh nih, jangan lupa untuk kontrol. Pertama kita cek kontrol bannya, tingkat ketebalan bannya gimana nih kondisinya, tekanan udaranya gimana nih. Jangan sampai bannya sudah gundul, kita melaju di tol dengan kecepatan 100 km sangat beresiko. Jadi kita lihat cek kondisi. Terus jangan lupa juga Mbak Dini saat kita bepergian jauh harus membawa alat-alat ini darurat Mbak Dini. Contohnya mungkin kayak lampu kecil, jumper aki, mungkin kalau kita ada pompa elektrik yang buat pompa dalam keadaan darurat, nah itu kita siapkan di dalam kendaraan kita, air cadangan radiator, nah itu mungkin pas kita berkendara, bepergi jauh, nah mungkin hal-hal sepele semacam itu sangat penting nih apabila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan Mbak Dini. Gitu. Iya. Ada lagi Pak tambahannya Pak? Mungkin ya itulah mungkin untuk tips-tipsnya kurang lebihnya seperti itu Mbak Dini. Yang penting kondisi mobilnya harus sering dikontrol, perawatan yang rutin dan berkala sesuai dengan anjuran dealer-dealer yang berlaku. Iya. Oke Pak Dwi, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya ya Pak, penjelasannya Iya, detail banget ya Pak ya. Terima kasih. Makasih banyak loh Pak ya. Mohon maaf ganggu pekerjaannya Pak. Siap, sukses selalu, sehat selalu Mbak Dini. Iya, sukses terus juga Pak. Amin. Iya, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Ya itu tadi obrolan kita bareng dengan Pak Dwi. Sampai jumpa lagi di Bincang Otomotif berikutnya. Selamat malam.